puja dan puji bagi Ilahi sang pemilik kesempurnaan, muara segala cinta bagi insan yang senantiasa merindukannya. Tak lupa salam dan taslim kepada junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberi syafaat tetap istiqomah memegang wasiatnya, yaitu Al-Quran dan hadis, sehingga senantiasa berada dalam barisannya hingga akhir zaman nanti. Amin. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan nama saya. Jadi perkenalkan, nama saya Indran, NPM 2020 kesen 20084, asal kampus Sistemik Handayana Makassar. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem operasi komputer. Pertama saya jelaskan di sini yaitu definisi dari sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Selanjutnya, kita berbicara mengenai fungsi dari sistem operasi tersebut. Jadi, fungsi dari sistem operasi ini yaitu sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Selain dari itu, sistem operasi komputer melakukan semua perintah penting dalam komputer serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda fungsinya dan berjalan lancar secara bersamaan tanpa adanya hambatan. Sistem operasi komputer menjamin aplikasi perangkat lunak lainnya dapat memakai memori, melakukan input serta output ke perangkat lain dan memiliki akses ke setiap sistem lain. Sistem operasi juga mengatur jika aplikasi berjalan secara bersamaan sehingga proses di komputer berjalan mendapatkan waktu yang cukup dan tidak saling mengganggu perangkat lain. Selanjutnya, bagian-bagian dari sistem operasi komputer. Berbicara mengenai bagian-bagian sistem operasi komputer, itu kemudian terbagi menjadi beberapa bagian. Namun di sini saya tulis 5 bagian. Pertama ada mekanisme board, yang kedua ada kernel, yang ketiga ada command interpreter atau shell, yang keempat ada pustaka-pustaka, dan yang kelima ada reader. Pertama saya bahas di sini itu mekanisme board. Mekanisme board adalah meletakkan kernel ke dalam memori. Kernel yaitu inti dari sebuah sistem operasi. Selanjutnya command interpreter atau shell, yang dimana bertugas dalam membaca input dari pengguna. Selanjutnya pustaka-pustaka, yaitu pustaka-pustaka ini berfungsi untuk menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Selanjutnya ada driver. Driver berfungsi untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrol. Selanjutnya ada fungsi sistem operasi. Berbicara mengenai fungsi sistem operasi, itu kemudian terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman digunakan. Yang kedua, memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. Yang ketiga, ada disusun atau diprogram untuk sedemikian rupa memungkinkan penerima perubahan atau pengembangan baru yang efektif dan efisien dengan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Selanjutnya, kemudian fungsi sistem operasi komputer, yang dimana fungsi sistem operasi komputer ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada fungsi sistem operasi komputer sebagai mediator, yang kedua sebagai wadah, dan yang ketiga ada sebagai penerjemah. Yang pertama saya bahas di sini itu fungsi sistem operasi sebagai mediator. Sistem operasi sebagai mediator adalah sistem operasi komputer menjadi penengah atau penghubung perangkat keras. Jadi lebih rincinya itu fungsi dari sistem operasi sebagai mediator ini penghubung perangkat keras maupun perangkat lunak. Yang kedua ada fungsi sistem operasi sebagai wadah. Sistem operasi sebagai wadah adalah sistem operasi komputer tempat menginstal suatu aplikasi dan sebaliknya. Yang ketiga, fungsi sistem operasi sebagai penerjemah.
Sistem operasi sebagai penerjemah adalah sistem operasi komputer yang melakukan proses penerjemahan bahasa program untuk ditampilkan ke layar monitor yang berupa kombinasi grafis dan teks. Selanjutnya, fungsi umum sistem operasi. Berbicara mengenai fungsi umum sistem operasi, sebenarnya sangat banyak sekali, tapi di sini saya tulis cuma 8. Yang pertama itu ada resource manager, yang kedua ada interface atau tatap muka, yang ketiga ada koordinator, yang keempat ada guardian, yang kelima ada gatekeeper, yang keenam ada optimizer, yang ketujuh ada counselor, yang kedelapan ada server. Baik, yang pertama kita bahas di sini yaitu resource manager. Resource manager adalah pengelolaan sumber daya dan mengalokasikannya, misalnya memori, CPU, disk drive, dan perangkat lainnya. Yang kedua ada interface atau tatap muka, yaitu sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras dengan menyediakan tampilan kepada pengguna yang lebih mudah dipahami dan bersahabat atau user friendly. Yang ketiga ada koordinator, mengkoordinasi dan menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur dan diproses secara berurutan. Yang keempat ada guardian. Guardian ialah menyediakan akses kontrol dengan tugas melindungi file dan mengawasi data dan program. Yang kelima adalah gatekeeper. Gatekeeper ini berfungsi untuk mengendalikan hak akses pengguna dalam mengendalikan yang berhak masuk ke dalam sistem dan mengawasi apa saja yang dilakukannya. Keenam ada optimizer. Optimizer adalah sebagai penjadwal masukan oleh user, mengakses basis data, proses komputasi, dan penggunaannya. Yang ketujuh ada counselor, yang mana berfungsi untuk mengatur waktu CPU, penggunaan memori, pemanggilan I/O, disk storage, dan waktu koneksi terminal. Yang kedelapan ada server. Server ini berfungsi untuk melayani pengguna komputer. Selanjutnya, sejarah perkembangan sistem operasi. Bicara mengenai sejarah, berarti kita berbicara mengenai dari asal muasalnya, bagaimana kemudian bisa berkembang sistem operasi ini. Yang pertama, pada tahun 1945 sampai 1955 ditandai dengan adanya generasi pertama, di mana pada saat itu belum ada sistem operasi. Sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Kemudian pada tahun 1955 sampai 1965 ditandai dengan adanya generasi kedua, di mana sistem komputer belum dilengkapi SO, tetapi beberapa fungsi dasar SO telah ada. Kemudian pada tahun 1965 sampai 1980 yang ditandai dengan adanya generasi ketiga, di mana sistem komputer masa ini ciri-cirinya adalah multi-user, multi-programming, berbagi waktu atau time sharing. Pada tahun 1980 sampai hari ini ditandai dengan adanya generasi keempat, di mana ditandai dengan berkembangnya dan meningkatnya kemampuan komputer desktop dan teknologi jaringan atau batch processing, time sharing, dan real-time application. Selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis sistem operasi. Berbicara mengenai jenis-jenis sistem operasi itu kemudian menjadi beberapa bagian. Pasti teman-teman sekalian sudah tahu mengenai jenis-jenis sistem operasi, tapi di sini saya tulis cuma 4. Yang pertama itu Windows. Windows ini sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasiskan GUI atau Graphical User Interface atau tampilan antarmuka bergrafis. Windows juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama saya bahas di sini yaitu kelebihan dari Windows tersebut. Yang dimana yang pertama itu ada user friendly, yang kedua ada instalasi OS maupun software yang relatif mudah, yang ketiga ada banyak software yang berbasis Windows, yang keempat ada dukungan hardware yang lebih banyak, yang kelima ada Point Blend dan Euro Truck Simulator,
Yang keenam, ada mudah mencari service center. Kemudian kekurangannya. Berbicara mengenai kekurangan Windows itu sendiri, yang pertama itu ada sifatnya self source atau closed source. Yang kedua ada harga lisensi atau harga jual yang mahal. Yang ketiga ada banyak virus atau malware yang menyerang Windows. Yang keempat ada sistem keamanan yang kurang. Dan yang kelima ada sistem yang kurang stabil. Jadi yang kelima ini ternyata di Windows ini memiliki sistem yang kurang stabil. Yang keenam ada space yang dibutuhkan relatif besar. Di Windows juga itu speknya relatif besar, sangat besar. Selanjutnya ada Linux. Pasti teman-teman sekalian tidak asing mendengar dengan kata Linux. Jadi Linux adalah suatu sistem operasi yang bersifat multi-user dan multitasking yang dapat berjalan di berbagai platform, termasuk prosesor Intel 386 dan yang lebih tinggi. Sistem operasi ini mengimplementasikan standar OSIS. Linux dapat berinteroperasi secara baik dengan sistem operasi yang lain, termasuk Apple, Microsoft, dan Nokia. Kemudian Linux juga memiliki kelebihan. Yang pertama itu open source, sehingga dapat dikatakan untuk mendapatkan Linux tidak membayar atau gratis untuk menggunakan Linux. Jadi teman-teman jika ingin menggunakan Linux itu tidak membayar atau gratis. Maksudnya di sini, maksud saya tadi tidak berbayar atau gratis. Yang kedua, sistem keamanan yang unggul. Yang ketiga, sistem yang stabil karena Unix family. Yang keempat, karena open source. Banyak komunitas Linux yang membuat distro Linux. Yang kelima, Linux mempunyai kompatibilitas kebelakang yang lebih baik atau inter-backyard compatibility. Yang keenam, Linux atau dalam kurung khusus Ubuntu tidak perlu menginstal driver kecuali printer dan modem. Yang ketujuh, tidak memakan banyak resource dibanding Windows. Jadi kelebihan dari Windows dan Linux dan Windows ini, ternyata Linux ini memakan banyak resource, tidak seperti Windows. Selanjutnya, kekurangan dari Linux itu sendiri. Yang pertama, banyak pengguna yang belum terbiasa dengan Linux bagi yang tidak mempunyai dasar komputer yang kuat, apalagi masih Windows Mint. Hal ini dapat diatasi dengan pelatihan atau edukasi kepada pengguna agar mulai terbiasa dengan Linux. Kedua, dukungan perangkat keras dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik pada Linux. Yang ketiga, proses instalasi software atau aplikasi yang tidak semudah di Windows. Instalasi software di Linux akan menjadi lebih mudah bila terkoneksi ke internet atau bila mempunyai CD atau DVD repositorinya. Bila tidak, maka kita harus mendownload satu persatu paket yang dibutuhkan beserta dependensinya. Selanjutnya ada Macintosh adalah singkatan dari kata Macintosh Operation System. Macintosh diciptakan oleh perusahaan Apple Inc. dengan desain yang elegan tapi mudah digunakan oleh sang pengguna. Macintosh merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan Graphical User Interface GUI. Jadi Macintosh ini sistem operasi pertama yang menggunakan Graphical User Interface atau GUI. Ada pun kelebihan dari Macintosh. Yang pertama itu ada multitasking. Kedua, bisa mengenal file format Windows. Yang ketiga, tampilannya lebih glossy sehingga bagus untuk graphic design atau multimedia. Dokumen-dokumen yang dibuat di Mac bisa dibaca di OS yang lain dan sebaliknya. Open source kode sehingga Mac OS sulit dibaca. Yang keenam, ada program Sherlock
yang tidak hanya mencari file pada hard disk dan dalam jaringan lokal, tetapi juga dapat beraksi di internet dan mencari berdasarkan keyword. Yang ketujuh, Match memiliki jaminan kepastian dan support hardware yang jelas. Dan masih banyak lagi kelebihannya yang tidak sempat saya tuliskan. Terus kekurangan dari MatchOS itu sendiri. MatchOS ini mahal. Kedua, hanya cocok untuk grafik desainer. Ketiga, MatchOS tidak dapat digunakan bersama-sama sistem-sistem pengoperasian lain yang tidak menggunakan sistem MacOS. Yang keempat, MacOS tidak bisa dirakit sendiri karena Apple sudah tidak memberikan lisensi buat perusahaan lain untuk membuat hardware yang bisa menggunakan MacOS. Software. Yang kelima, software di MacOS tidak begitu lengkap. Keenam, kurang cocok untuk aplikasi server dan game. Alright. Kemudian yang keempat ada Google Chrome OS. Google Chrome OS adalah sistem operasi sumber terbuka yang dirancang oleh Google Inc. untuk bekerja sama eksklusif dengan aplikasi web. Sistem operasi ini berbasis Linux dan hanya akan berjalan pada perangkat keras yang dirancang khusus. Antarmuka, penggunanya dirancang mengambil pendekatan minimalis. Kemudian kelebihan dari Google Chrome OS. Yang pertama itu sistem operasi terbaik dan definitif baik untuk personal komputer dan server. Kedua, 100% gratis untuk pengguna pribadi dan komersial bisnis. Yang ketiga, 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan Windows XP, Vista, dan MacOS. Yang keempat, lebih powerful disandingkan dengan Windows XP dan MacOS. Emulation software built-in. Yang kelima, hampir sepenuhnya bisa menjalankan 99% perangkat lunak atau software asli dan dari semua sistem operasi Windows XP, Vista, dan MacOS X software. Yang keenam, bisa berjalan secara otomatis paralel dengan kecepatan tinggi pada pengelolaan dengan dual dan quad core prosesor. Kemudian kekurangannya tidak terlalu tampak banyak taskbar yang membingungkan. Kemudian yang kedua, kemampuan komputasinya yang terbatas. Yang ketiga, Chromebook tidak mampu menjalankan aplikasi intensif sumber daya seperti aplikasi-aplikasi pengeditan foto dan pengeditan video berfitur lengkap. Sekian materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kebenaran yang mutlak adalah Tuhan itu sendiri. Adapun kutipan dari Albert Einstein yang masih menggelitik di kepala saya, beliau menjelaskan bahwasanya roh manusia harus lebih canggih dari teknologi. Akhir kata, awali dengan niat, laksanakan dengan penuh cinta, yakinkan setiap usaha sampai. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik.